Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat belajar biologi. Oke, kita bertemu lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai filum Arthropoda. Nah, dalam pertemuan ini kita hanya membahas mengenai dua kelompok, yaitu krustase dan arachnida. Tujuannya jelas, yaitu untuk mengetahui bagaimana ciri karakteristik maupun contoh-contoh dari kedua kelompok ini, krustase dan arachnida. Oke, simaklah materi pelajaran kita. Filum Arthropoda. Arthropoda berasal dari kata atros yang berarti sendi atau ruas dan podos yang berarti kaki. Arthropoda berarti hewan yang mempunyai kaki berruas-ruas. Arthropoda merupakan kelompok hewan yang mempunyai jumlah paling besar. Kelompok hewan ini dapat ditemukan hampir di semua habitat, yaitu air, darat, maupun tanah. Selain kakinya berruas-ruas, tubuhnya pun berruas-ruas. Arthropoda merupakan hewan triploblastik selomata dan memiliki tubuh simetri bilateral. Tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kaput atau kepala, toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Tubuh arthropoda mempunyai rangka luar atau eksoskeleton yang terbuat dari bahan kitin. Rangka luar ini berfungsi menutup dan melindungi alat-alat dalam serta memberi bentuk tubuh. Beberapa jenis hewan tertentu seperti lalat dan ngengat hanya mempunyai rangka luar yang lunak, sedangkan yang lain seperti ketam dan udang laut mempunyai rangka luar yang keras. Rangka luar yang keras pada arthropoda tidak membesar mengikuti pertumbuhan tubuhnya. Oleh karenanya, selama pertumbuhan arthropoda mengalami pengelupasan eksoskeleton. Setelah pengelupasan eksoskeleton, lama eksoskeleton baru akan terbentuk kembali seiring pertumbuhan arthropoda tersebut. Pengelupasan ini disebut juga ekdisis. Arthropoda mempunyai sistem pencernaan yang cukup lengkap, terdiri atas mulut, kerongkongan, usus, dan anus. Pernapasan hewan ini dapat dengan menggunakan insang trakea, permukaan tubuh, atau dengan menggunakan paru-paru buku. Arthropoda melakukan reproduksi secara seksual maupun aseksual. Dalam sistem reproduksinya, arthropoda menghasilkan gamet jantan dan betina pada individu yang berbeda. Dalam klasifikasinya, arthropoda dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu krustase, golongan udang dan kepiting. Anggota krustase umumnya hidup di perairan. Tubuh anggota krustase terdiri atas cephalothorax, kepala dan dada menyatu, serta abdomen atau perut. Oke, perhatikan struktur tubuh krustase. Anggota kelas ini memiliki 5 pasang kaki jalan pada cephalothorax dan 5 pasang kaki renang pada abdomen. Kaki ini berfungsi untuk berenang, merangkak, atau menempel di dasar perairan. Selain kaki jalan, pada bagian cephalothorax terdapat 2 pasang antena, maxilliped dan sepasang seliped. Maxilliped berfungsi untuk menyaring makanan dan menghantarkan makanan ke dalam mulut. Seliped berfungsi untuk mencari makanan dan melindungi diri dari musuh. Nah, berdasarkan bentuk ukuran tubuhnya, krustase dapat dikelompokkan menjadi 2 kelas, yaitu entomostraka dan malacostraka. Ciri-cirinya adalah kalau entomostraka, ordonya yaitu Branchiopoda. Karakteristiknya tubuh transparan dan pucat, bergerak menggunakan antena, serta hidup di laut dan di air tawar sebagai zooplankton. Kemudian contoh spesiesnya adalah Asellus aquaticus dan Daphnia pulex.
Ordo berikutnya adalah Ostracoda. Karakteristiknya hidup di laut dan air tawar sebagai plankton dan bergerak menggunakan antena. Contohnya Cypris candida dan Codona suburdana. Selanjutnya adalah Copepoda. Karakteristiknya hidup di air laut dan di air tawar sebagai plankton atau sebagai parasit pada hewan air lain. Contohnya adalah Lerne, Cyprinaceae, Cyclops, dan Argulus indicus atau kuku ikan. Kemudian terakhir ordo Cirripedia. Karakteristiknya tubuh dengan kepala dan dada ditutupi karapaks berbentuk cakram. Cara hidup beraneka ragam. Ada yang hidup di laut, melekat pada batu, atau benda lain yang mengapung di laut. Contoh spesiesnya adalah lepas atau bernakel, sakulina, dan balanidia. Kemudian kita lihat kelas berikutnya adalah Malacostraca atau udang makroskopis. Contohnya pada ordo Isopoda, karakteristiknya hidup baik di perairan maupun di darat. Tubuhnya pipi dorsoventral dan sebagai penggerek kayu sehingga mampu membuat lubang pada perahu. Contoh spesiesnya adalah Inicus acellus atau kutu perahu dan Limnoria lignorum. Selanjutnya ordo Stomatopoda. Karakteristiknya hidup di laut, mempunyai cangkang luar berupa karapaks, bentuk tubuh mirip belalang sembah dan berwarna mencolok. Contohnya adalah Squilla empusa atau udang belalang. Dan ordo yang terakhir Decapoda, si kaki 10. Mempunyai karapaks yang melindungi cephalothorax dan insang, mempunyai 5 pasang kaki sebagai alat gerak pada segmen dada, serta hidup di air tawar dan beberapa di antaranya hidup di laut. Contohnya adalah Neptunus peligicus atau rujungan, Portunus sexderitatus atau kepiting, Birgus latro yaitu ketam kenari, Penacus satiferus udang windu, Macrobrachium resen bengi atau udang gala, dan Paratelpusa maculata atau yuyu. Oke, kita lihat berikutnya adalah Arachnide. Tubuh arachnide terdiri atas cephalothorax dan abdomen yang tidak beruas-ruas. Pada bagian kepala terdapat 2 pasang mulut, yaitu 1 pasang kalisera dan 1 pasang pedipalpus. Kalisera ini berbentuk seperti gunting, berfungsi untuk merobek dan melumpuhkan mangsanya. Sementara itu pedipalpus berfungsi sebagai indera tangan maupun sebagai alat kopulasi. Pada bagian cephalothorax terdapat 4 pasang kaki. Alat inderanya berupa mata sederhana berjumlah 8 buah. Seluruh anggota arachnida bersifat karnivora. Arachnida dibagi menjadi 3 ordo, yaitu Scorpionida, Arachnoidea, dan Acarina. Kita lihat satu persatu ordo ini. Yang pertama Scorpionida. Karakteristiknya hidup bebas dan atau sebagai predator. Pedipalpusnya terbentuk seperti capit besar, sedangkan kaliseranya kecil. Pada bagian posterior dari segmen terakhir ekor terdapat alat untuk menyengat, dan pada bagian yang menggelembung terdapat racun penyengat. Contoh spesies ini kalajengking atau Teleponus caudatus, Pejophis
sp, Hadiurus sp, dan Sentiurus sp. Kalabuku, kemudian ketongge, dan kalajengking berperut besar. Kemudian berikutnya adalah Arachnoida. Karakteristiknya hidup soliter, meliputi berbagai jenis laba-laba. Pada abdomen laba-laba terdapat alat yang menghasilkan benang untuk membentuk jaring yang disebut spinneret. Ada 3 macam benang yang dihasilkan laba-laba, yaitu benang untuk menjerat mangsa, untuk keperluan kopulasi, dan untuk menyelubungi telur. Nah, contoh laba-laba ini adalah laba-laba pemburu atau Heteropoda venatoria. Kemudian laba-laba loncat, kemudian laba-laba burung, laba-laba raksasa, dan laba-laba jaring merah. Dan orde terakhir adalah Acarina. Karakteristiknya hidup sebagai parasit baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Tubuhnya tidak berbuku-buku, segmentasi pada abdomen tidak tampak dan abdomen bersatu dengan cephalothorax. Contohnya caplak kudis. Kemudian caplak manusia, caplak pada sapi, caplak manusia penular penyakit rickettsia, dan caplak unggas. Demikian pembelajaran kita kali ini. Nah, biasa Ibu akan memberikan materi tugas sebagai untuk mengukur kemampuan kalian pada pembelajaran ini. Yang pertama adalah tuliskan secara umum ciri-ciri arthropoda. Kemudian yang kedua adalah kelompok dari udang atau krustase itu ada 2, yaitu Entomostraka dan Malacostraka. Tuliskan masing-masing ordonya dan contohnya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah tuliskan masing-masing contoh dari kelas Arachnida. Oke? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.